Apa yang jadi penjelasan fenomena orang sangat ingin mencampuri urusan kepercayaan orang lain? Ya, itu mana aku bahas sih. Pertama, sebenarnya mereka memang overjoy, bro. Jadi mereka seneng banget ketika ada orang yang masuk Islam. Tapi kadang-kadang kesenangan mereka tuh jadi toksik ketika mereka justru membuat orang-orang itu jadi takut dengan apa yang kemudian mereka lakukan. Karena over expectation tadi kan. Contoh misalnya kayak, lu sering terganggu gak, Fer? Kalau ada orang bilang ini, kapan Fer? Ayo segera. Lu sering terganggu atau biasa aja? Segera masuk gitu. Iya. Masuk Islam. Oh, biasa Kayak aja sih. Biasa aja. Iya. Nah, kalau ada orang yang merasa terganggu, Ada yang masa terganggu ya. karena kayak lu ngapain sih ngurusin gue terus gitu kan ya? Kenapa lu nggak nunggu gue aja? Dia jadi kayak beban gitu maksudnya. Nah, makanya terhadap orang-orang kayak gini kita nasihatin, sebenarnya cukup lu doain dalam hati aja. Karena Rasulullah juga pernah mendoakan orang untuk masuk Islam. Karena Rasul bilang gini, ya Allah perkuatlah kami dengan salah satu daripada dua Umar yang kemudian berpengaruh, yang akhirnya Allah kabulkan. Nah, tapi tidak kemudian disamain depan matanya gitu maksudnya. Seolah-olah kayak dia sekarang tuh salah banget gitu maksudnya. Nah, maka kemudian ketika diadakan seperti itu, aku ngerti sih overjoy-nya mereka. Cuman kita harus kasih tahu juga bahwa pada mereka bahwasanya jangan sampai yang mereka lakukan itu justru kontraproduktif terhadap orang. Seringkalinya kayak gitu, karena menurut gua dengan overjoy-nya itu sama overfear mungkin ya. Ya, Itu yang bikin mayoritas orang trauma agama dan trauma bahasa agama. ya betul. Nah, kalau misalnya saking tabunya dan bikin orang avoid bahas agama, gimana cara dia menambah wawasannya? Betul. Gimana cara dia mencari kebenaran kalau wawasannya aja nggak berani dicari Nah, dengan betul. adanya trauma di masyarakat ini? Jadi semua balik lagi sih, kita bahas tentang tadi religious trauma kan ya. Kenapa? Karena ada perilaku orang yang kadang-kadang dia nggak sadar bahwasanya yang dia lakukan tuh bukan menyemangati orang, Benar. tapi justru membuat orang tuh takut. Lu pernah datang ke toko yang ketika pas kita masuk langsung ada SPG-nya datang. Perlu apa, Pak? Iya. Cari. Oh iya, gue Nyari takut apa? banget loh dulu pas kecil. Gue tuh punya trauma ke toko terus didatengin SPG-nya. Malah pengen cabut. Nah, Iya, itu namanya bukan pengen SPG beli. trauma tuh. SPG trauma. Sadar nggak sih kita sebenarnya kita tuh udah kayak SPG itu kebanyakan orang. bener. Jadi ada orang baru mau tahu dikit tentang Islam. Mau apa? Kita ini ya. Iya, kayak Silahkan gitu. di sini. Ini kayaknya bagus ya untuk Bapak. Padahal kita lagi perlu kesendirian untuk menikmati itu. Nah, Benar. Ternyata di dalam Islam dari awal ayat yang pertama turun adalah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bahkan Allah tidak ngasih tahu namanya Allah. Cari tahu aja sendiri namanya siapa, Tuhanmu yang telah menciptakanmu yang Maha Pemurah. Nggak ngasih tahu namanya Allah. Silakan cari sendiri. But kalau ada orang masuk ke toko, silakan dulu lah. Nanti kalau perlu bantuan saya ada di belakang ya. Selesai. iya. Tapi berarti sebenarnya posisi orang-orang yang seperti itu mungkin sama kayak posisi SPG-nya. Mereka nggak sadar kalau ketika mereka datang mereka sebenarnya mengganggu atau malah bikin orang yang tadinya berminat malah jadi nggak berminat. Bener. Kayak kita kan jadi lari kan. Iya. Kecuali kalau kita udah minta bantuan, baru lu bantu.